Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair semuanya ya. Oke, pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas tentang fi'il mudhari' dan fi'il amr. Sekarang kita akan membahas tentang maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih adalah isim atau kata benda yang menunjukkan objek perbuatan. Ya, jadi maf'ul bih itu singkatnya dia adalah objek. Ya, objek itu namanya maf'ul bih. Contoh, yaqra'u Ridwanu al-kitaba. Ridwan membaca buku. Objeknya mana? Buku. Al-kitaba. Ya, jadi maf'ul bihnya itu adalah al-kitaba. Kemudian contoh yang kedua, ya'kulu Ahmadu ar-ruzza. Ahmad makan nasi. Objeknya mana? Objeknya adalah nasi. Ya. Ar-ruzza itu objek atau maf'ul bih. Objek itu segala sesuatu benda ya, benda yang dikenai perbuatan ya. Kalau ini kan fi'il, kata kerja atau perbuatan. Ahmad yang mengerjakan, pelakunya atau dalam bahasa Arab namanya fa'il. Nah, kemudian sudah ada pelaku, sudah ada kata kerjanya, harusnya biasanya ada yang dikerjakan, yang dikenai pekerjaan apa? Ini ar-ruzza misalnya, objeknya ada. Ahmad makan apa? Nasi, ar-ruzza. Ya'kulu Ahmad, Ahmad makan apa? Ar-ruzza, nasi. Yaqra'u Ridwan, Ridwan membaca apa? Al-kitaba. Ini yang namanya maf'ul bih atau objek. Nah, untuk ciri-ciri dari maf'ul bih itu biasanya yang pertama itu ada alif lam sukun. Yang pertama ciri-cirinya biasanya ma'rifat. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ma'rifat itu benda yang didahului alif lam sukun, ini bendanya ma'rifat. Ma'rifat itu diketahui istilahnya. Kemudian yang kedua cirinya berharokat akhir fathah, bukan fathah tanwin ya. Nah, karena sini sudah ada ya, jadi cukup fathah saja, bukan fathah tanwin gitu ya. Sudah tahu, sudah paham? Nah, kita gabungkan kemarin fi'il mudhari, fi'il amr, dan maf'ul bih. Contohnya untuk fi'il mudhari ya. Yadhabu Hasanun ilal madrasati. Hasan sedang pergi ke sekolah. Ya, kita cari tahu mana fi'il mudhari'nya. Ini kan mudhari'. Mana fa'il atau pelakunya, mana maf'ul bihnya. Kita sudah tahu yadhabu itu adalah fi'il mudhari' karena dia apa? Berharokat akhir dhammah, kemudian ada imbuhan, kata imbuhan di depannya. Kalau di sini yadhabu, kita pakai yadhabu karena apa? Pelakunya adalah Hasan. Hasan laki-laki, pakainya yadhabu. Nah, Hasan ini berkedudukan sebagai pelaku. Dalam bahasa Arab dinamakan fa'il ya. Kemudian ilal madrasati ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bihnya berbentuk jar majrur. Nah, ini kalau jar majrur kita tidak bahas ya. Yang penting ini ilal madrasati ini adalah maf'ul bihnya. Kenapa kok tidak fathah pak harokatnya? Sekali lagi saya ulangi, jar majrur bentuknya. Kalau jar majrur karena ini ada huruf jar, maka di sininya harokatnya kasroh. Nah, ini pengecualian.
Tapi untuk aslinya maf'ul bih harokatnya fathah. Contoh yang kedua, fi'il amr. Ya Ridwan, koma, udkhulil fasla. Hai Ridwan, masuklah ke dalam kelas. Fi'il amrnya mana? Udkhuli. Loh Pak, kan kemarin dijelaskan bahwa harokat akhir fi'il amr itu sukun. Nah, kita perlu bahas ya. Harokat sukun itu apabila setelah itu tidak ada atau tidak bertemu dengan al. Karena di sini sudah ada al, kan harokatnya juga sukun. Kalau kita sukunkan, dia nanti tidak akan bisa kita baca. Coba, ya Ridwan, udkhul fasla, kan nggak bisa. Nah, di sini sukun, di sini juga ketemu sukun. Sukun ketemu sukun itu tidak bisa. Makanya yang sukun yang pertama yang di fi'il amr ini diganti dengan kasroh. Kita ganti kasroh apabila bertemu dengan al atau huruf yang bersukun. Biar apa? Mudah untuk mengucapkan. Itu ya. Tetapi ini tetap fi'il amr. Sudah paham? Ya Ridwan ini fa'il atau pelaku. Udkhuli ini adalah fi'il amr, al-faslah maf'ul bihnya. Harokatnya fathah. Yang ketiga, maf'ul bih. Contoh dari maf'ul bih. Ya Farid, iqra'i al-Qur'ana. Iqra'il Qur'an. Hai Farid, bacalah Al-Qur'an. Ya Farid ini adalah fa'il atau pelaku. Iqra'i ini fi'il amr ya. Iqra, dari kata iqra kan harusnya disukun, tapi karena bertemu dengan al maka diganti dengan kasroh. Iqra menjadi iqra'i. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana adalah maf'ul bih, harokat akhirnya adalah fathah, kemudian huruf awalnya ditambahi al. Itu sudah paham belum? Nah, ini juga saya contohkan nih di sini. Contohnya, ya'kulu luqmanu al-khubza. Ini contoh fi'il mudhari. Ya'kulu, dia itu apa? Kedudukannya sebagai fi'il mudhari. Luqman kedudukannya sebagai fa'il atau pelaku. Al-khubza maf'ul bih atau objek ya. Luqman sedang makan roti. Nah, artinya di sini sedang makan karena di sini menggunakan fi'il mudhari ya, ya'kulu sedang makan. Kemudian contoh yang kedua, ya Faridatu iqra'i al-Qur'ana. Nah, kalau tadi di buku paket kalian itu ya Farid iqra'i al-Qur'ana. Kalau di sini kan ada tambahan ya, ya mati atau ya-nya tidak diberi harokat. Ini menunjukkan ya mati. Ya Faridah, Faridah, hai Faridah. Faridah laki-laki apa perempuan? Faridah itu perempuan. Iqra'i. Nah, kalau untuk perempuan fi'il amrnya itu ditambahi ya sukun atau ya yang tidak dikasih harokat. Ya, diingat-ingat. Kalau untuk khusus fi'il amr untuk perempuan itu akhirannya ditambahi ya sukun atau ya yang tidak diberi harokat. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di sini kan Farid Iqra, nah bentuknya seperti ini. Kalau Faridah Iqra'i tambah ya sukun seperti ini ya. Al-Qur'ana. Ya Faridah itu fa'il atau pelaku. Iqra'i fi'il amrnya, kata kerja perintahnya. Al-Qur'an maf'ul bih atau objek. Hai Faridah, bacalah Al-Qur'an. Nah, untuk tugasnya pagi hari ini, nah ini sudah saya siapkan, ada 3, cukup 3 saja ya. Nanti kalian cari tahu seperti ini.
Mana fi'il mudhari kalau fi'il mudhari ya. Mana fi'il amr kalau itu kalimatnya berbentuk fi'il amr, kata perintah. Ya. Kalian garis bawahi mana yang menjadi fa'il, pelakunya siapa pelakunya. Kemudian mana maf'ul bih-nya. Maf'ul bih itu objeknya mana, di garis bawahi. Seret. Nah, setelah itu tugas yang kedua, coba kalian artikan, terjemahkan kalimat itu ke dalam bahasa Indonesia. Cukup 3 saja ya, itu nanti sudah banyak insya Allah ya. Karena yang pertama garis bawahi, ditentukan dulu kedudukannya sebagai apa, kemudian yang kedua tugasnya itu mengartikan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.